Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan hasil percobaan tentang uji karbohidrat. Dalam praktikum ini, ada beberapa jenis uji yang kita lakukan, yaitu uji gula produksi dengan benedik, uji adanya amilum dengan iodium, hidrolisis amilum dengan asam, hidrolisis sukrosa, serta penentuan kadar glukosa dalam urin. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah uji umum karbohidrat dengan benedik. Percobaan pertama bertujuan untuk mengetahui apakah suatu karbohidrat termasuk gula produksi atau tidak. Nah, kita menggunakan berbagai jenis karbohidrat nih, mulai dari glukosa, fruktosa, galaktosa, ksilosa, arabinosa, laktosa, sukrosa, sampai mati. Reaksi yang digunakan adalah larutan benedik yang mengandung ion tembaga Cu2+. Ion Cu2+ ini akan direduksi oleh gula produksi menjadi Cu2O yang berwarna merah bata. Hasilnya, sebagian besar gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa memberikan warna endapan, yaitu merah bata atau kuning kecoklatan. Ini menunjukkan bahwa mereka memang gula produksi. Sebaliknya, sukrosa dan pati tidak memberikan perubahan warna karena bukan gula produksi. Jadi, secara ilmiah, ini membuktikan bahwa hanya gula dengan gugus aldehid atau keton bebas yang bisa mereduksi ion Cu2+ dalam larutan benedik. Selanjutnya, yaitu ada uji adanya amilum dengan iodium. Nah, jadi percobaan berikutnya ini bertujuan mengetahui keberadaan pati atau amilum. Di sini kita menambahkan larutan iodium pada larutan amilum. Hasilnya langsung terlihat, yaitu larutan berubah menjadi biru tua. Hal ini terjadi karena ion I3- dari iodium masuk ke dalam struktur helix amilosa dan membentuk kompleks berwarna biru. Dari sini, makna ilmiahnya adalah uji iodium bisa digunakan sebagai uji sederhana dan cepat untuk mendeteksi keberadaan pati dalam suatu bahan. Selanjutnya, yaitu hidrolisis amilum dengan asam. Jadi, pada uji ini, kita memanaskan larutan amilum dengan HCl pekat. Tujuannya adalah membuktikan bahwa amilum dapat dipecah menjadi gula sederhana. Awalnya, saat diuji dengan iodium, larutan menunjukkan warna biru karena masih ada pati. Tetapi setelah beberapa menit dipanaskan, warna biru hilang, menandakan bahwa amilum telah terurai. Kemudian setelah larutan dinetralkan dengan NaOH dan diuji dengan larutan benedik, terbentuknya endapan merah bata. Artinya, hasil hidrolisis amilum adalah gula sederhana yang bersifat reduktor seperti glukosa. Jadi secara ilmiah, ini membuktikan bahwa polisakarida seperti pati bisa dipecah menjadi monosakarida melalui proses hidrolisis asam. Selanjutnya, yaitu hidrolisis sukrosa. Nah, selanjutnya kita melakukan uji pada sukrosa. Sukrosa dikenal sebagai gula non-produksi. Jadi, ketika langsung diuji dengan benedik, larutannya itu tetap biru. Namun, setelah ditambahkan HCl pekat dan dipanaskan, sukrosa terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Larutan kemudian dinetralkan dengan NaOH, lalu diuji kembali dengan benedik. Kali ini hasilnya positif dengan terbentuk endapan merah bata. Maknanya, sukrosa memang non-produksi, tetapi setelah dihidrolisis dapat menghasilkan gula produksi. Nah, inilah yang disebut reaksi inversi pada sukrosa. Selanjutnya, yaitu yang uji terakhir adalah penentuan kadar glukosa dalam urin. Nah, uji terakhir ini tuh menentukan kadar glukosa dalam sampel yang misalnya tuh adalah urin. Prinsipnya, kita menambahkan larutan glukosa secara tetes demi tetes ke dalam campuran reaksi yang berisi CuO4, larutan signete, dan kalium ferrocyanida yang sedang dipanaskan. Saat glukosa diteteskan, warna larutan berubah bertahap dari biru, hijau, kuning, hingga kuning kecoklatan. Perubahan warna inilah yang menunjukkan reaksi reduksi Cu2+ oleh glukosa. Dengan menghitung jumlah tetesan yang dibutuhkan, hingga tercapai warna kuning kecoklatan, kita bisa memperkirakan kadar glukosa dalam sampel.
Jadi secara ilmiah, percobaan ini menunjukkan bahwa reaksi reduksi oksidasi dapat dimanfaatkan untuk analisis kuantitatif kadar glukosa, misalnya pada pemeriksaan klinis urin penderita diabetes. Nah, dari seluruh rangkaian percobaan ini, kita tuh dapat belajar bahwa karbohidrat memiliki sifat kimia yang berbeda-beda. Ada gula produksi, ada juga yang non-produksi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.